Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifio Fajanugraha dengan NIM 120223999. Saya berasal dari kelompok 3, akan menjelaskan mengenai SLAAC dan DHCPV6, yaitu IPv6 Go Assessment dan Stateless IPv6 Assessment Method SLAAC only. Pun anggota kelompok kami yaitu Danis Apta Rizky Hidayat, Cika Dida Dewanti, dan saya sendiri Alifio Fajanugraha. IPv6 Go Assessment sendiri merupakan alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara global di internet. Proses assessment IPv6 GUA atau Global Unique Address sendiri melibatkan pemberian blok alamat IPv6 kepada organisasi atau entitas tertentu yang kemudian menggunakan alamat-alamat ini untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat dalam jaringan mereka. Hal ini penting karena dengan adanya IPv6 yang menawarkan alamat yang sangat luas, penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat memiliki alamat yang unik di seluruh internet. Selanjutnya IPv6 host configuration. Alamat unicast global IPv6 gua dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah IPv6 address /prefix perintah konfigurasi interface. Host Windows juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan alamat gua IPv6. Kemudian memasukkan gua IPv6 secara manual dapat memakan waktu dan agak rentan terhadap kesalahan. Nah, oleh karena itu, sebagian besar host Windows diaktifkan untuk secara dinamis memperoleh gua IPv6 secara dinamis untuk mendapatkan konfigurasi gua IPv6. IPv6 host link local address. Host akan menggunakan pesan kontrol internet protokol versi 6 atau ICMP v6, router advertisement atau RA untuk membantunya mengkonfigurasi otomatis konfigurasi ke IPv6. Alamat lokal tautan IPv6 dibuat secara otomatis oleh host saat melakukan booting dan interface Ethernet aktif. Kemudian interface tidak membuat gua IPv6 di output karena segmen jaringan tidak memiliki router untuk menyediakan jaringan instruksi konfigurasi bagi host. Dan juga tanda bagi atau persen dan angka di akhir alamat link lokal dikenal sebagai ID zona atau ID cakupan dan digunakan oleh OS untuk mengkaitkan LLA dan interface tertentu. Dan yang terakhir, DHCP-v6 didefinisikan dalam RFC 3315. IPv6 Go Assessment. Nah, secara default, router berkemampuan IPv6 secara berkala mengirim ICMP v6 RA yang menyederhanakan cara host dapat secara dinamis membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Sebuah host dapat secara dinamis diberikan sebuah gua menggunakan stateless atau stateful layanan. Semua metode stateless dan stateful dalam modul ini menggunakan pesan ICMP-v6 RA untuk menyerahkan kepada host cara membuat atau mendapatkan konfigurasi IPv6-nya. Meskipun sistem operasi host mengikuti saran dari RA, sebenarnya keputusan pada akhir tergantung pada host sendiri. 3 RA message flags. Klien mendapatkan gua IPv6 tergantung pada pengaturan dalam pesan router addressment atau RA. Pesan RA ICMP-v6 menyatakan 3 flag sebagai berikut. Yang pertama, bendera konfigurasi otomatis alamat menandakan untuk menggunakan alamat tanpa kewarganegaraan konfigurasi otomatis atau SLAAC untuk membuat IPv6 gua. Kemudian yang kedua, bendera O, yaitu bendera konfigurasi lainnya menandakan bahwa informasi tambahan tersedia dari server-server DHCP-v6 tanpa kewarganegaraan. Yang terakhir, bendera M menandakan konfigurasi alamat keterkelolaan menandakan untuk menggunakan server DHCP-v6 yang memiliki status untuk mendapatkan gua IPv6 dengan menggunakan kombinasi yang berbeda dari flag A, O, dan M. Pesan RA menginformasikan host tentang opsi dinamis yang tersedia. Kemudian ada SLAAC
yaitu merupakan singkatan dari Stateless Address Auto Configuration yang merupakan metode otomatis untuk memberikan alamat IPv6 kepada perangkat dan jaringan tanpa memerlukan konfigurasi manual. Dalam SLAAC, perangkat secara otomatis membuat alamat IPv6 mereka sendiri dengan menggunakan informasi yang diberikan pada router dalam jaringan. Nah, jadi SLAAC overview sendiri di sini ada SLAAC itu merupakan layanan yang tanpa kewarganegaraan, yang berarti tidak ada server yang memelihara alamat jaringan informasi untuk mengetahui alamat IPv6 mana yang sedang digunakan dan mana yang tersedia. Kemudian SLAAC-nya juga mengirimkan pesan ICMP v6RA secara berkala, yaitu setiap 200 detik, yang menyediakan pengalamatan dan informasi konfigurasi lain untuk host yang mengkonfigurasi otomatis alamat IPv6 mereka berdasarkan informasi dalam RA. Kemudian sebuah host juga dapat mengirimkan pesan router solicitation atau RS untuk meminta RA. SLAAC juga dapat digunakan sebagai SLAAC saja atau SLAAC dengan DHCP v6 yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada SLAAC only method atau stateless address auto konfigurasi. Nah, jadi dalam metode ini perangkat secara otomatis mengkonfigurasi alamat IPv6 mereka sendiri dengan menggunakan prefix global unicast yang diberikan oleh router di jaringan. Router mengirimkan pesan pada router advertisement atau RA yang berisi prefix dan parameter lain yang diperlukan di perangkat di jaringan. Perangkat kemudian menggunakan prefix tersebut untuk membuat alamat IPv6 secara otomatis dengan menambahkan bagian hostnya. Misalnya dengan prefix adalah 2001 db 81234 abcd/64, perangkat akan membuat alamat IPv6 dengan menambahkan bagian seperti 2001 db 8 123 abcd titik 2.21 dan seterusnya. Kemudian pesan RA dari RA1 memiliki flag berikut yang ditetapkan. A sama dengan 1 artinya menginformasikan klien untuk menggunakan awalan gua IPv6 di RA dan secara dinamis membuat ID antarmuka sendiri. Yang kedua, O sama dengan 0 dan M sama dengan 0, yaitu menginformasikan klien untuk juga menggunakan informasi tambahan dalam pesan RA, yaitu server DNS, MTU, dan informasi gateway default. Yang ketiga, perintah ipconfig Windows mengonfirmasi bahwa PC1 telah membuat GUS IPv6 menggunakan RA R1. Yang terakhir, alamat gateway default adalah LLA dari antarmuka R1, antarmuka G0/0/1 R1. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.